Nama saya Zulkifli Hamdani. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Lingsar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran materi elastisitas pada kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Syabri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Tidak ada yang galau kah hari ini? Ya. Jika ada yang galau, silahkan ada musola dekat, kantin dekat ya. Jadi bisa ke sana langsung. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah seorang pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Untuk kemudian berikutnya Bapak absen terlebih dahulu. Kelas 11 MIA 2. Abdullah Paksi Dalwani hadir. Aksai Rahman, Alwan Wijaya, Arjuna Ilham, Chandra Pratama, Desti Yolanda, Eka Yulianti, Muhammad Asbi Muzianda, ya. Muhammad Excel. Oke, jadi ada satu orang teman kalian yang izin ya pada pagi hari ini atas nama Niwayan Juniastika. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, seberapa siap kalian menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke, coba minta tolong dirapikan dulu ya tempat duduknya, segala keperluan silakan diatur ya, bukunya dikeluarkan. Nah, baik. Seperti yang tertera di depan kalian ya, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin itu, materi elastisitas. Lebih tepatnya itu berbicara tentang hukum Hooke. Ya, hukum apa? Hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. Untuk diketahui, ya, Hooke ini nama penemunya. Ya, jadi dia yang melakukan percobaan, penelitian. Dan kemudian nama lengkapnya Robert Hooke. Nah, dia menghasilkan sebuah hukum. Seperti apa hukum Hooke ini? Nah, Pak Guru ilustrasikan seperti ini, ya. Baik, coba perhatikan di papan, di slide, ya. Ya, oke. Tertera di slide itu gambar yang pertama ini apa nih? Kasur ya? Spring bed. Oke, spring bed. Biasanya ada di mana? Oh, di rumah ya, di rumah. Kirain di lapangan gitu ya. Ya. Oke, berikutnya. Gambar yang kedua. Sok ya, sok motor ya. Semua rata-rata punya motor pastinya. Oke. Kemudian yang berikutnya, gambar ketiga yang sebelah kiri, apa? Trampolin. Pernah bermain trampolin? Pernah, yakin? Ya. Kalau Pak Guru nggak pernah, tapi cuma nonton saja di YouTube, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, gambar yang keempat. Ada ketapel, ya. Ada ketapel. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin asing bagi kalian ya. Tapi mungkin ada yang bisa tebak. Ini gambar apa ini? Oke, Excel. Itu namanya chest expander. Untuk apa Excel? Untuk olahraga otot ya, biasa ditarik, Bu, ya. Nah, ini asing, jarang kalian gunakan ini ya. Tapi itu ada alat seperti itu, ya. Nah, dari alat-alat ini ya, perlengkapan ini ada kasur, ada apa lagi? Sok motor, kemudian trampolin,
kemudian ketapel ya, chest expander, chest dada ya, chest expander ini apa yang bisa kalian ambil persamaan dari kelima benda ini? Satu orang, silakan. Excel lagi. Semuanya termasuk benda elastis. Bagaimana dengan Niazi? Setuju? Oke, yang lain bagaimana? Oke. Benda elastis. Nah, Pak Guru kupas lagi, lebih dalam lagi. Siapa yang memahami tentang elastis itu apa sih sebenarnya? Raise your hand. Angkat tangannya, silakan. Boleh. Pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas sekilas saja. Ya, kita sudah memilah mana benda elastis dan benda plastis. Aksai dulu, silakan. Excel nanti. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu untuk Excel. Ya. Oke. Benda yang kalau dia ditarik atau diberi gaya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Itu kita sudah paham dan kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Untuk yang sekarang, ya, ketika kita sudah paham bahwa benda elastis itu adalah benda yang kalau diberi gaya atau ditarik, jadi gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti halnya tadi, contoh yang pertama tadi, kasur, jatuh, set, balik lagi, ya kan? Normal lagi. Shock begitu juga, kita turun motor, naik motor, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Tapi ketika kita turun dari motor, dia akan kembali ke bentuk. Begitu ya. Begitu juga dengan yang lain. Trampolin, ketapel. Setelah ketapelnya, ya, batunya itu terlempar, maka ketapelnya akan kembali ke bentuk semula. Semua ini menerapkan prinsip yang namanya elastisitas. Ya, baik. Nah, untuk berikutnya, untuk itu, sekarang kita lebih dalam lagi. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, itu kalian di sini nanti akan melakukan percobaan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke yang seperti yang saya paparkan di awal tadi. Kemudian berikutnya nanti kita akan menentukan konstanta pegas melalui percobaan hukum Hooke. Nah, ini. Ya. Kemudian berikutnya mengolah data dan menyajikan data percobaan hukum Hooke. Ini untuk langkah selanjutnya. Kemudian berikutnya menganalisis hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Sejauh ini paham dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Ya, inilah tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Oke. Untuk itu kita masuk ke berikutnya. Untuk membahas tentang hukum Hooke ini lebih dalam, Pak Guru sajikan ada 2 gambar. Ya. Nah, sesuai perintahnya, coba amati gambar di atas. Pernahkah kalian melihat seseorang menarik pegas saat berolahraga? Bagaimana bentuk pegas yang ditarik tersebut? Pendek menjadi panjang. Oke. Bagaimana bentuk pegas yang ditarik tersebut? Memanjang tadi ya. Oke, berubah bentuk ya. Berikutnya, apa yang terjadi jika tarikannya dilepaskan? Itu konsep yang tadi. Nah, iya kan? Nyambung kan dengan pemahaman yang tadi. Nah, berikutnya, apakah ada perbedaan yang terlihat dari 2 gambar di atas? Nah, coba lihat, perhatikan. Ada apa contohnya? Pegas yang dari cewek itu lebih pendek daripada pegas yang cowok. Satu, Niazi. Pegas yang cewek lebih pendek daripada pegas yang cowok, dan gaya yang diberikan oleh cewek ini lebih kecil daripada yang cowok. Oke. Apakah benar? Setuju semuanya? Tapi ada perbedaan yang mendasar. Ya. Pastinya itu ada cewek dan cowok. Itu perbedaan mendasar. Oke, ya. Sekilas info saja ya, hiburan. Ya, jadi tepat ya apa yang dikatakan oleh Niazi. Ya, jadi ada perbedaan di sana itu. Ya. Jadi ada faktor tenaga yang membedakan di sana. Di mana
yang perempuan itu lebih pendek daripada yang laki, ya. Karena biasanya lelaki itu secara umum dia energinya, gaya yang dia miliki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Itu ya. Nah, untuk berikutnya ini kalian ya. Kalian isi nanti di lembar LKPD ya. Semua jawaban-jawaban tadi itu. Nah, ya, kalian isi di lembar LKPD. Nah, apakah benar apa yang dikatakan Niazi itu bahwa gaya yang besar itu memberikan pertambahan panjang yang besar juga? Ya, itulah yang akan kita cari jawabannya melalui praktek eksperimen percobaan hukum Hooke, ya, yang akan kalian lakukan sebentar lagi, ya. Untuk itu sekarang Pak Guru bagi kelompok dulu. Nah, silakan sesuai dengan yang kemarin Pak Guru sudah bagikan, ya, pertemuan sebelumnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Nah, masih ingat? Nah, silakan. Ambil satu meja. Jadi satu meja satu kelompok, begitu saja. Silakan. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa? Boleh, mana? Mana kelompok 1? Sekarang Pak Guru bagi. Ya, Pak Guru bagi. Nah, ini kalian lihat gambar yang tadi? Nah, ada berapa gambarnya? 5. Ada 5. Ini ada berapa kelompok? Ada 6. Silahkan pilih salah satu dulu. Nanti Pak Guru yang terakhir yang nggak dapat, Pak Guru yang akan kasih. Ya, masih ada satu gambar yang menerapkan prinsip elastisitas itu selain ketapel itu ada namanya busur. Ya, nah silakan cari nama kelompoknya mana-mana nih. Mau yang pertama, kelompok pertama. Kamu pilih apa? Shock. Oke, shock breaker. Ingat ya, nama kelompoknya shock breaker. Berikutnya, Excel. Apa? Trampolin. Oke, trampolin. Lipa? Apa? Kasur, spring bed. Ya, lebih keren lah dikit ya, spring bed. Oke, berikutnya kelompoknya Bayu. Ketapel. Asri. Oke, ketapel. Diingat ya, diingat-ingat. Kemudian Panca? Busur. Oh, busur panah ya, busur. Oh, itu ya. Berikutnya berarti yang terakhir chest expander ya. Jadi ini mewakili penerapan elastisitas masing-masing. Nah, untuk yang sekarang tahap berikutnya ya. Nah, di samping kalian coba lihat di sebelah kanan kalian itu ada alat di sana. Nah, silahkan perwakilan kelompok mengambil alat masing-masing. Nah, masing-masing satu saja, satu dari kelompok itu. Silahkan. Nah, pilih. Ya. Aksai yang ini Aksai yang tukar. Yang ini. Asbi, nah ini pakai alat yang ini Asbi. Oke, silakan langsung dah dirangkai alatnya. Di tengah, Meh. Nah. Oh iya. Sementara Pak Guru bagikan LKP ini. Nah, ini yang akan data-data langkah kerja seperti yang tertera di slide ya. Kalian akan mengikuti langkah kerja ini. Oke, masing-masing kelompok silakan ada yang bertugas data. Oke.
statif seperti pada gambar. Nah, jadi jatuh. Ikuti langkah-langkah prosedur percobaan. Langkah kedua, ukurlah panjang pegas bola-bola. Pakai apa? Langkah pertama. Masalah yang kalian. Sudah langkah pertama? Langkah pertama apa tadi? Menggantung bisa. Nah, silakan. Ukur dulu, belum digantung. Langkah pertama sudah. Ukur. Tadi panjang awalnya berapa? Ini kan? Belum digantung. Sekarang berapa? Dan sebelum kita lakukan tadi sudah kan? Belum. Oke, kalau sudah langkah sampai langkah keempat, jangan lupa ulangi dengan massa yang berbeda. Tambahkan 50 gram lagi. Terus sampai massanya 200. Hingga tabel itu lengkap. 4 kali percobaan. Ini langkah yang ini kan ukur panjang akhirnya sekarang ya kan diukur panjang akhirnya setelah diganti 50 gram. Oke, tadi mulainya dari mana? Konsisten harus sama dengan cara pengukuran yang pertama. Nah, oke, nah, gitu kan. Nanti ganti-gantian, Bayu juga coba ya. Habis ini bukan hanya lokal saja. Yang lain yang belum bekerja silakan aktif ya. Jika ada permasalahan silakan tanyakan ke Pak Guru. Ya kan? Oh, tabel, oke. Ini diambil dari grafik yang ini. Sudah kan? Ini 0,12. Ini 0,18. Ya. Ini 2 banding ini 0,51. Sudah Pak. Dan ini deretan yang ini. Ini kan kita ya. Silakan perwakilan kelompok kalau sudah diisi grafiknya saja. Itu sebagai bahan presentasi saja nanti sampainya. Ya. Ya. Kalau misalnya Ya. Pak. Ini kolom di sini. Ya. Sekarang baru kalian akan menyajikan hasil penyelidikan kalian, hasil olah data kalian. Ya. Untuk itu, guru yang tentukan. Untuk yang pertama, silakan kelompoknya rampolin. Ya, agak rapi dulu kita beri kesempatan untuk menyampaikan hasil penyelidikan hasil
dirapikan. Semua kelompok silakan maju. Ya. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok trampolin akan menyajikan hasil karyanya, mempresentasikan hasil percobaannya. Kita beri semangat dulu untuk kelompok trampolin. Ansar yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu trampolin. Jadi panjang awal tugas yang kami punya itu pertamanya 17 cm. Masa benda pertama yang kami masukkan yaitu 50 gram, yang kalau dikilogramkan menjadi 0,05 kg. Dan newtonnya akan dikalikan dengan massa gravitasi yang akan menjadikannya 0,5 newton, sehingga panjang akhirnya adalah 22,5 cm. Pertambahan panjangnya yang kita dapat adalah 5,5 cm yang akan menjadi 0,055 meter. Kesimpulan yaitu terakhir sebagai penutup juga, yaitu semakin besar gaya yang dibuat, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang terjadi. Dari hasil yang kami dapat, panjang awal bekas yang kami dapat itu 8 cm. Dan massa benda pertama itu 50 gram, kami ubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,5. Dan panjang akhir yang pertama itu 13 cm, ubah menjadi meter menjadi 0,05. Jadi hasil grafiknya bisa seperti ini. Kesimpulannya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambangan panjang pegas. Dari hasil penelitian yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang bertanya? Mau bertanya? Ya. Kalau misalkan targetnya itu misalkan 5 meter, kira-kira berapa gaya yang dibutuhkan untuk mencapai target? Nah, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, baik. Perhatikan. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Ya. Dari sekian kelompok yang maju, ya. Ya. Kira-kira dapat kita simpulkan seperti apa hasil percobaan berdasarkan hukum Hooke ini? Hasil percobaan hukum Hooke ini. Ada yang mewakili? Ansar? Semakin besar gaya yang dihasilkan dalam daerah arus, maka akan Pertambahan panjangnya. Oke, itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan berikutnya, adakah yang lain? Oh, lagi ditambahkan, Ansar. Konstanta pegasnya akan selalu tetap. Ya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa konstanta pegasnya selalu tetap? Karena setiap pertambahan konsekuensi dari pertambahan panjang dan gaya tadi. Jadi semakin besar gaya, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Begitu seterusnya. Nah, sehingga semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Nah, nanti dia akan pada akhirnya mendapatkan hasil konstanta. Ya, jadi perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas ini selalu tetap. Ya, ini bisa kita simpulkan. Oke, dulu bisa paparkan di sini. Nah, ini ya. Ya. Jadi buat inilah hasil kesimpulan kita berdasarkan percobaan hukum Hooke. Ya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Sedangkan perbandingan gaya dan pertambahan panjang pegasnya selalu tetap. Untuk kemudian inilah yang dinamakan dengan konstanta pegas. Kalaupun ada perbedaan tadi hasil, ya,
Nah, mungkin ada kesalahan ketika merokok, itu adalah sesuatu hal yang wajar, ya. Jadi dengan adanya perbedaan itulah kita akan mendapatkan, bisa membagikan hasil mana yang hasil yang sebenarnya, gitu ya. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi dari pagi sampai siang, menjelang siang hari ini. Jadi Pak Guru ingin refleksi dulu sebentar. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini? Seru? Sangat seru? Kalau memang seru, kita beri applause lagi sekali. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Pak Guru akhiri, kita lantaskan hamdalah.